Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nurul Salihah dengan NIM 2310713126 dari kelas Filsafat 02. Sains modern pertengahan abad ke-16 sampai dengan sekarang. Universitas-universitas Eropa yang baru didirikan dengan kurikulum terbuka dan peninjauan atas filsafat dan sains bersama teologi dan seni memberi hasil yang mengubah sejarah dunia. Renaissance, revolusi sains, pencerahan, dan belakangan revolusi industri, semua bisa ditelusuri baik ke perubahan pendidikan dan intelektual tersebut. Revolusi sains secara umum dianggap bermula pada 1543 ketika Copernicus menerbitkan bukunya yang mengubah paradigma. De Revolutionibus atau revolusi planet mengelilingi matahari, di mana dia berargumen berdasarkan teori dan pengamatan bahwa matahari mestilah pusat dunia atau heliocentrisme, bukan bumi atau geosentrisme. Dengan demikian, dia membuat bumi jadi sekedar planet dan manusia tidak lagi menjadi pusat alam semesta yang dia sajikan sebagai penggeseran kecil. Posisi bumi sebenarnya gempa besar sains, intelektual, bahkan teologis. Revolusi sains yang menghadirkan era astronomi modern dan kemudian sains modern secara keseluruhan mencakup sumbangan-sumbangan penting lain dari Kepler, Galileo, dan Newton yang dengan prinsipianya membuat fisika menjadi matematis atau dengan menggunakan kalkulus menyatukan hukum langit dan hukum fisika bumi dan mengubah hakikat sains dari pendekatan zaman pertengahan ke wawasan baru yang modern. Kepler atau antara 1609 dan 1618 menyingkirkan orbit planet berbentuk lingkaran dan menggantinya dengan elips. Galileo mengubah studi gerak atau kinematika menjadi sains matematis presisi dan yang lebih penting memperkenalkan teleskop untuk astronomi sehingga mengubah pandangan kita mengenai langit dan mendapatkan berbagai penemuan atau misalnya bulan-bulan Jupiter, dan yang paling mencolok adalah fase-fase Venus yang membenarkan gagasan heliocentris Copernicus. Akibatnya, Galileo ditekankan oleh Vatikan karena alasan agama atau filsafat, dan dia akhirnya menjadi tahanan rumah seumur hidup. Walau itu tak menghalangi dia menulis beberapa bukunya yang paling berpengaruh. Hukum gerak planet Kepler belakangan memungkinkan Newton membangun hukum geraknya dan hukum gravitasi universal, penemuan bahwa cara bumi menarik bulan sehingga bulan mengelilinginya, atau mengapa bumi mengelilingi matahari juga merupakan cara jatuhnya benda di bumi. Kepler juga menciptakan teleskop baru lebih hebat daripada yang dibuat Galileo berdasarkan desain asli dari Belanda. Ada banyak kontributor penting bagi zaman baru sains dan nalar, antara lain Tycho Brahe, Robert Hooke, Christian Huygens, Gottfried Leibniz, dan René Descartes sampai abad ke-18. Pada abad ke-17 terjadilah pelembagaan sains dengan pembentukan akademis sains, perkumpulan para ahli sains tingkat tertinggi yang menyediakan forum untuk membahas gagasan-gagasan baru. Yang pertama dan barangkali paling terkenal adalah Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, lebih lazim dikenal dengan Royal Society, yang didirikan tahun 1660. Di sanalah Newton, Darwin, dan para sains hebat lainnya menyajikan karya dan berdebat serius. Académie des Sciences Prancis dibentuk pada 1666, yang lain mengikuti pada abad ke-18 dan ke-19. Akademi Sains dan Sastra Norwegia didirikan pada 1760. Akademi Sains Lisboa, Portugal pada 1779. US National Academy of Science pada 1863 dan seterusnya. Pada abad ke-19 juga terjadi profesionalisasi sains, yaitu munculan saintis, orang yang karir dan hidupnya ditujukan untuk riset sains. Kala itu, fisika berfokus ke studi listrik dan magnet, dengan penemuan awal Faraday, Ohm, dan lain-lain yang berpuncak pada Maxwell mempersatukan pada fenomena itu dalam teori sebagai elektromagnetisme. Dalam persamaan-persamaan Maxwell, revolusi sains yang lebih besar lagi terjadi pada abad ke-19 dengan penemuan dan teori baru dalam biologi. Nama paling terkenal yang terkait revolusi itu jelas Charles Darwin, tapi penemuan lain didapat oleh Theodor Schwann, Matthias Culldin, Louis Pasteur,
dan Robert Koch. Sebelum Darwin, studi biologi hanya berupa taksonomi atau penamaan dan penggolongan. Di botani dan zoologi, makhluk hidup atau tumbuhan atau hewan diatur dalam sistem spesies, genus, family, ordo, kelas, dan seterusnya. Ahli ilmu hayat Swedia Carl von Linné memperkenalkan sistem klasifikasi sederhana buatan yang didasari beberapa ciri utama, tapi sistem itu membutuhkan skema hubungan yang lebih alami dan mendasar. Gagasan evolusi spesies dengan ciri-ciri yang berubah sering waktu telah dibahas sejak zaman dulu, tapi awalnya hanya ada penjelasan kurang jelas mengenai perubahan ini, atau misalnya lingkungan menimbulkan perubahan. Juga belum jelas apakah benar spesies berubah dan menghasilkan spesies baru. Di Francis Lamarck pada tahun 1744 sampai 1829 mengusulkan bahwa spesies memang berubah-ubah seiring waktu, mengajukan bahwa perubahan lingkungan atau kekeringan atau cuaca dingin menghasilkan perubahan di beberapa spesies agar bisa menyesuaikan diri, dan beberapa perubahan itu bisa mencakup radikal untuk menghasilkan spesies baru. Di tahun 1831, Darwin memulai perjalanan bersejarah di kapal Beagle berkeliling dunia atau dalam 5 tahun dan membawa dia mengamati banyak makhluk hidup, membuat ratusan lembar catatan mengenai ciri-ciri mereka dan perbedaannya dari tempat ke tempat. Dalam perjalanan itu, dia juga menyaksikan efek gempa dan kekuatan alam terhadap berbagai organisme dan lingkungan. Kekayaan informasi itu berikut bacaannya. Sesudah kembali ke Inggris, An Essay on the Principle of Population karya Malthus memungkinkan dia membuat terobosan sejarah. Spesies berevolusi berangsur-angsur akibat perubahan alami. Lalu lingkungan menyeleksi dan melestarikan yang paling cocok dengan kondisi alam. Ketika Darwin menyimpan sendiri gagasannya untuk sementara, tetapi ketika menerima makalah dalam Alfred Russel Wallace yang menunjukkan bahwa Wallace pada dasarnya sampai ke kesimpulan yang sama, Darwin buru-buru menulis buku terkenalnya On the Origin of Species, yang bukan hanya menunjukkan bahwa dia mendapat gagasan itu lebih dulu daripada Wallace, melainkan juga punya banyak data yang mendukungnya. Dengan mudah hati, Darwin menyajikan makalah Wallace berikut rangkuman karyanya bersama-sama di Linnean Society, London pada 1 Juli 1858. Dia melanjutkan dengan menerbitkan bukunya pada 1859. Dua terobosan paling penting lainnya dalam biologi terjadi pada abad ke-19. Perumusan teori sel atau sel sebagai satuan dasar kehidupan dari bakteri sampai organ dalam makhluk hidup oleh Theodor Schwann dan Matthias Kelvin pada 1838 itu dimungkinkan oleh kemajuan mikroskop pada abad ke-18 dan awal ke-19 serta perumusan teori kuman penyakit oleh Pasteur di Prancis dan Koch di Jerman yang menunjukkan bahwa banyak penyakit disebabkan oleh infeksi bakteri sehingga memungkinkan perkembangan metode pengobatan berdasar imunologi. Pada abad ke-20, fisika kembali maju dengan beberapa revolusi mengagumkan. Albert Einstein tampil pada 1905 dengan sejumlah makalah terobosan memperkenalkan teori relativitas yang mengubah banyak hal dan ikut serta dalam revolusi kuantum yang Max Planck awal pada 1900. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, dan yang lain melengkapi teori kuantum yang membuka banyak sekali bidang dengan cara-cara baru, dari fisika atom dan nuklir sampai nanoscience dan bahkan biologi. Einstein melanjutkan guncangan terhadap fisika pada 1905 dengan karya besar lainnya pada 1915. Teori relativitas umum yang memungkinkan kosmologi berkembang dengan dasar teoritis solid, juga astrofisika skala besar atau galaksi, kuasar, lubang hitam, serta objek dan gejala lain. Georges Lemaitre, George Gamow, dan yang lain memperkenalkan teori ledakan besar, memungkinkan manusia membangun sejarah besar. Dari saat penciptaan sampai sekarang, berbagai cabang sains bersatu dalam satu adek cerita, antara lain fisika zarah dan radiasi selama ledakan besar, relativitas umum selama era pengembangan dan pembentukan galaksi, gravitasi, fisika nuklir, dan radiasi selama pembentukan bintang
dan planet termasuk tata surya kita, proses termal dan geologis pada awal keberadaan bumi, kemunculan air, CO2, kehidupan, dan oksigen di tahap berikutnya di planet kita. Biologi dalam tahapan berikutnya dengan evolusi kehidupan dan makhluk hidup kompleks. Evolusi tingkat lanjut dengan kemunculan hewan, lalu manusia, dan terakhir era budaya sains dan teknologi ketika manusia mulai mengerti sejarah, jagat, dan hayat serta menjelajahi alam semesta. Abad ke-21 menjanjikan penjelajahan, penemuan, dan lompatan pengetahuan yang lebih besar ketika kita berupaya menemukan planet baru, mengerti awal sejarah alam semesta dengan lebih akurat dan rinci, serta menjelajahi skala terkecil dunia nano dan biologi atau rekayasa genetika dan bidang lainnya. Petualangan besar berlanjut di bab 3. Apa itu sains modern dan mengapa beberapa pemikirnya mengkritiknya? Definisi dan ciri sains modern. Dalam tinjauan sejarah singkat sains modern barusan, kita membahas bagaimana dalam beberapa abad terakhir sains mengalami beberapa perkembangan amat penting. Pertama, dasar empiris yang di dalamnya gejala-gejala alam diteliti melalui pengamatan dan percobaan secermat mungkin. Kedua, dasar matematis kuat, hukum-hukum fisika diungkapkan sebagai rumus matematika. Ketiga, profesionalisasi dan institusionalisasi kegiatan sains dengan munculnya saintis betulan di berbagai tempat. Universitasnya mengajar sesuai kurikulum dan akademis sains yang memberi forum untuk penemuan dan mengajukan gagasan untuk dibagi dan dibahas. Terakhir, kemunculan filsafat sains yang berupaya memberi dasar kuat bagi sains dan metodologinya, serta memisahkan dari pseudoscience dan non-science. Dengan revolusi Copernicus, Kepler, Galileo, Newton, sejak abad ke-17 kita bisa berbicara mengenai astronomi modern. Selain itu, sejak abad ke-19 dengan revolusi yang dibuat Darwin, Maxwell, Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Lemaitre, dan Hubble, kita dapat berbicara mengenai sains modern atau biologi modern, fisika modern, kosmologi modern, dan lain-lain. Ciri-ciri sains modern yang tadi disebut itu perlu dimengerti karena beberapa alasan. Yang pertama, seperti disebutkan tadi, kita perlu membedakan apa yang benar-benar topik dan penelitian sains dengan pseudoscience, misal astrologi. Lalu B, yang kedua, mengerti hakikat sains modern akan memungkinkan kita membangun hubungan rasional, masuk akal, dan bisa diterima antara sains atau agama atau Islam. Sains modern biasanya bisa didefinisikan sebagai suatu cara memperoleh pengetahuan yang terorganisasi, sistematis, dan disiplin, berdasarkan percobaan dan empirisme yang memberi hasil yang bisa diulang dan diterapkan secara universal, lintas budaya. Definisi itu punya keunggulannya yaitu mengutamakan ciri objektivitas atau bisa diulang, universal, dan bisa diuji atau percobaan, empirisme. Definisi itu juga merujuk secara tak langsung ke proses sains atau metode sains dan melibatkan kriteria falsifiabilitas. Karl Popper atau bisa diuji yang menyatakan penjelasan apapun yang tidak bisa dicek benar salahnya sebagai non-scientific. Itu penting karena memungkinkan pembedaan antara sains dan bidang utama pengetahuan atau kegiatan manusia lain seperti seni, filsafat, agama, dan lain sebagainya. Namun, definisi itu tidak menyebut setidaknya tak secara eksplisit apa yang menurut saya merupakan ciri dasar sains modern, yaitu kaidah naturalisme metodologis. Kaidah itu menyatakan bahwa sains hanya memperbolehkan penjelasan gejala alam yang melibatkan sebab alami dan mengesampingkan semua penjelasan supernatural, baik itu arwah, malaikat, setan, atau Tuhan sendiri. Perlu ditegaskan bahwa sains modern tidak menolak konsep Tuhan atau kepercayaan siapapun terhadap Tuhan atau sosok supernatural lain. Sains modern hanya menyatakan bahwa penjelasan saintifik atau gejala alam harus berdasarkan sebab alami. Itu sekedar sikap pragmatis, netral, dan konstruktif. Pertama, para sains memperhatikan bahwa kita mendapat kemajuan lebih besar ketika memperhatikan penjelasan alami atas gejala alam atau dari kilat dan gempa sampai epilepsi dan skizofrenia, dibanding kalau menganggap gejala alam disebabkan Tuhan atau iblis. Kedua,
Dengan begitu, beragamnya kebudayaan di dunia, hal-hal yang bisa kita sepakati terbatas di fakta-fakta alam yang kita semua amati dengan cara yang sama. Jika kita mengakui asumsi atau penjelasan non-sains lain, maka tiap orang bisa punya kepercayaan budaya sendiri dan penjelasan untuk gejala ini dan itu. Kerangka sains modern itu telah memberi tantangan bagi setidaknya beberapa konsep Islam mengenai dunia dan alam, karena orang Muslim sering mengklaim dan bersikeras bahwa Tuhan bertindak secara fisik dan langsung di dunia. Dalam hal mukjizat maupun kejadian sehari-hari, di skala besar, gempa atau banjir, atau skala kecil individual pribadi, atau khususnya menanggapi doa. Namun, perlu diingat juga bahwa permasalahan itu sudah diangkat dan diperdebatkan para ahli teologi Islam masa lalu dengan pembahasan penyebab sekunder. Tuhan dianggap penyebab pertama gejala sesuatu, sehingga debat di antara para filsuf dan ulama atau Mu'tazilah dan Asy'ariyah adalah mengenai apakah gejala alam menurut hukum dan penyebab sekunder, ataukah Tuhan harus dilibatkan setiap saat di tiap atom, sel, dan berkas cahaya. Para ilmuwan muslim terkenal pada zaman keemasan, terutama Ibnul Haytham atau 1965 sampai 1040 dan Al-Buruni pada tahun 1973 sampai 1048 bersikeras bahwa gejala yang mau mereka jelaskan memiliki penjelasan alami. Kaum Mu'tazilah diwakili ulama besar Qadhi Abdullah Jabbar bin Ahmad, wafat kira-kira pada tahun 1024, menganut pandangan bahwa Tuhan bekerja menurut hukum rasional. Namun kaum Asy'ariyah yang sampai sekarang menjadi aliran teologi dominan di dunia Islam bersikeras bahwa Tuhan menguasai semua proses besar maupun kecil dan bertindak setiap saat. Muslim yang pandangannya lebih sejalan dengan pendekatan sains modern melihat tak ada pertentangan antara kepercayaan bahwa Tuhan memelihara dunia melalui hukum-hukum yang ditetapkan di alam, dan bahwa penyebab alami adalah penyebab yang secara tak langsung diizinkan Tuhan. Metode sains. Kita sering menjabarkan metode sains dasar sebagai rangkaian prosedur sederhana. 1. Pengamatan atau suatu gejala. 2. Perumusan hipotesis untuk menjelaskannya. 3. Pembuatan prediksi berdasarkan hipotesis itu untuk mengujinya. 4. Pengujian hipotesis dengan melakukan percobaan atau pengamatan. 5. Pembuktian hipotesis bertolak atau tidak tertolak, kemudian kembali ke awal. Perumusan metode sains standar sering dikaitkan dengan Francis Bacon pada tahun 1561 sampai 1626. Bukan karena dia benar-benar orang pertama yang menerapkannya, melainkan karena dia tampaknya orang pertama yang menjabarkan dengan jelas. Kita tahu bahwa para saintis sebelumnya, terutama Ibnul Haytham, telah menggunakan pendekatan empiris dan eksperimental. Faktanya, beberapa filsuf sains, terutama Paul Feyerabend pada tahun 1924 sampai 1994 dan Imre Lakatos pada tahun 1922 sampai 1974 memperdebatkan mengenai apakah sains punya metode yang dapat didefinisikan dengan jelas, dan lebih penting lagi, apakah sains dapat disebut objektif. Relevansi pertanyaan itu jelas kalau kita mempertimbangkan bahwa saintis adalah manusia, sehingga bisa keliru dan memiliki prasangka tersembunyi. Namun dalam praktik, saintis mengikuti metode sains secara umum saja karena dua alasan. Yang pertama, jelas ada tumpang tindih antara beberapa langkah metode sains. Contohnya, hipotesis dan pengujian saling terkait dan saling mempengaruhi. Yang kedua, saintis bisa menyebabkan hipotesis dari sumber apapun, bahkan dari mimpi, tidak meski dari kegiatan empiris langsung.